Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Penumpukan sampah sering sekali kita anggap sebagai masalah sepele, urusan pinggir kota, urusan petugas kebersihan, atau urusan nanti. Padahal setiap tumpukan itu adalah akumulasi dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Sampah yang tak terlagi lihat bukan berarti hilang, ia hanya berpindah tempat, menunggu untuk menjadi masalah yang lebih besar. Lalu pertanyaannya, bukan lagi siapa yang harus disalahkan, melainkan apa yang sebenarnya membuat persoalan ini terus-menerus berulang. Untuk memahami itu, mari kita lihat bersama faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan sampah. Salah satu penyebab mengapa plastik bisa menumpuk itu disebabkan karena jumlah dari sampah plastik yang sulit terurai sangat banyak. Nah, jadi teman-teman, contoh sampah yang sulit terurai itu adalah sampah plastik, styrofoam, karet, dan kantong plastik. Yang dimana kantong sampah plastik itu bisa terurai antara 100 sampai 1000 tahun, sampai styrofoam 500 tahun, karet 50 sampai 80 tahun, lalu ada kantong plastik berkisar 10 sampai 20 tahun. Nah, namun bahan-bahan seperti cabai, sayur-sayuran itu sangat mudah untuk terurai. Itu bisa berkisar seperti 1 minggu saja. Jadi teman-teman, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik yang sulit terurai. Kebiasaan membuang sampah di satu titik terjadi karena masyarakat sudah menganggap bak sampah tersebut sebagai tempat utama untuk membuang semua jenis sampah. Akibatnya, banyak orang terus-menerus membuang sampah di lokasi yang sama tanpa memperhatikan apakah bak sampah masih memiliki kapasitas atau sudah penuh. Kebiasaan ini membuat volume sampah bertambah dengan cepat setiap harinya. Jika pengangkutan sampah tidak dilakukan rutin, maka sampah akan menumpuk, meluber keluar dari bak, dan akhirnya berserakan di jalan. Cara untuk menguranginya adalah dengan cara menyediakan beberapa tempat sampah di beberapa titik lokasi, sehingga masyarakat tidak hanya membuang sampah di satu tempat saja dan penumpukan sampah dapat berkurang. Kondisi di mana sisa bahan padat atau cair hasil aktivitas manusia yang tidak terkelola bertumpuk di suatu lokasi dalam jumlah besar dari waktu ke waktu. Penumpukan sampah terjadi karena kebiasaan menggunakan single-use plastik atau plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai seperti kantong belanja, botol air minum, sedotan, dan kemasan makanan digunakan dalam hitungan menit, tetapi membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Adapun dampak kebiasaan menggunakan single-use plastik yang pertama, pencemaran lingkungan yang masif. Plastik sekali pakai adalah salah satu penyumbang terbesar sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang kedua, ketidakmampuan alam untuk mengurai. Plastik tidak hilang secara alami, melainkan terpecah menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik yang mencemari ekosistem darat dan air. Yang ketiga, ancaman ekosistem. Sampah plastik merusak pemandangan, menyumbat saluran air, serta membahayakan kehidupan laut dan hewan yang terjebak atau memakan plastik. Selanjutnya, sumber penyakit. Sampah plastik yang tidak terkelola menjadi sarak penyakit dan melepaskan bahan kimia berbahaya seperti BPA yang meracuni tanah dan air tanah. Yang terakhir, dominasi sampah rumah tangga. Data menunjukkan bahwa sampah plastik, terutama dari produk sekali pakai, mendominasi timbunan sampah dari rumah tangga. Jadi, untuk mengurangi penumpukan sampah, disarankan untuk mulai mengganti plastik sekali pakai dengan wadah yang bisa digunakan kembali atau reusable. Fasilitas tempat pembuangan akhir ataupun TPA yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama penumpukan sampah. Ketika pengelolaan sampah hanya dititik beratkan kepada satu lokasi, beban yang diterima TPA tersebut menjadi berlebihan. Volume sampah yang terus datang tidak sebanding dengan kapasitas lahan peralatan maupun sistem pengelolaan yang tersedia. Akibatnya, sampah menumpuk lebih cepat, proses pengelolaan tidak optimal, dan risiko pencemaran lingkungan semakin besar. Ketimpangan ini juga mencerminkan perencanaan yang belum menyeluruh, di mana distribusi fasilitas belum menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan produksi sampah di berbagai wilayah.